Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini soal pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kembali untuk membenahi tata kelola BUMN. Prof. Swaib, semangatnya adalah memberikan ketegasan untuk BUMN yang lebih baik untuk rakyat, tapi juga ternyata ada implikasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Toto. Jangan-jangan nanti ada yang takut juga gitu, Prof. Ya sebenarnya sih gini, ketakutan itu bukan berarti bahwa takut berbuat ya. Mungkin selama ini ada semacam budaya di tubuh BUMN yang dianggap sudah buruk tapi itu berjalan terus ya, sehingga agak sulit untuk bangkit. Nah saya kira Pak Prabowo melihat situasi ini kan kebangkitan ini bisa naik lagi kembali kalau tata kelolanya diperbaiki. Kemudian kepatuhan para pengelola ini juga sesuai dengan koridor yang ada ya, karena jangan sampai diberikan amanah, diberikan tanggung jawab juga tidak amanah. Nah, saya kira kalau kita bicara tata kelola itu kan berangkat dari perencanaannya, Mbak. Nah, perencanaan ini kalau misalnya kita bicara perencanaannya sudah matang, kemudian eksekusinya juga matang, saya kira juga hasilnya akan positif kan gitu ya. Tapi perencanaannya matang lalu dimainkan prosesnya itu bermasalah gitu. Makanya pesan-pesan Pak Prabowo menyampaikan bahwa BUMN ini jangan main-main, harus diurus dengan baik. Karena ini aset luar biasa. Nah saya cuma ingin menyarankan barangkali kalau memang BUMN ini terlalu gemuk ya, lebih bagus dibuat klasterisasi aja. Klasternya jangan sampai ribuan BUMN tapi tidak efektif. Yang apa istilahnya bahasa dalam tadi ada anaknya, ada cucunya ya kan gitu ya, cicitnya gitu. Itu mungkin lebih bagus kembalikan ke ibunya semua. Ya, kembalikan ke ibunya dan dibuat klasterisasi dengan baik gitu. Tapi kalau secara strategi komunikasi yang mungkin perlu untuk disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti apa sih Prof soal tata kelola BUMN ini? Ya, saya kira ada dua ya. Yang pertama harus benahi struktur yang baik. Yang kedua kulturnya diperbaiki. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa struktur yang dibenahi dulu, setelah itu baru kulturnya. Nah, sekarang ini Pak Prabowo melihat bahwa ternyata strukturnya ini ada hal yang tidak jalan dengan baik nih. Ya, kemudian kultur itu kan gaya hidup ya, mohon maaf ini tanda petik gaya hidupnya yang di lingkaran kehidupan masyarakat BUMN ini kan luar biasa kan gitu ya. Kalau kita melihat selama ini ya saya tidak mau menjudge bahwa itu terjadi, tapi ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan itu. Nah, saya kemudian memunculkan stereotip tertentu. Iya betul. Jadi saya kira juga ada juga yang baik, secara positif berjalan dengan baik kan gitu. Makanya birokrasinya, jadi pesan ini tolong birokrasinya diperbaiki, lalu budayanya juga diperbaiki. Nah saya kira setuju dengan Pak Prabowo, diperbaiki dulu struktur birokrasinya, perampingan-perampingannya dilakukan dulu dengan baik, baru dibangun budayanya. Saya kira masih banyak warga negara kita yang baik-baik kalau menurut saya, ya. Masih banyak warga negara kita yang pintar dan punya inovasi yang baik, ya kan gitu. Nah itu mungkin saya kira tidak perlu takut lah mengisi BUMN ini kan gitu ya. Termasuk ya, Prof, implikasi politik dari pesan yang disampaikan Pak Prabowo ada tidak sih Prof? Kalau tadi ada implikasi secara korporasi lah ya gitu. Ya saya kira kalau implikasinya secara politik Pak Prabowo mengatakan bahwa saya ingin membenahi ini, ya membenahi lembaga ini. Kemudian jangan sampai, ya mungkin juga selama ini birokrasi kita di BUMN juga ada beberapa titipan barangkali ya. Jadi mungkin ada dititip menjadi salah satu pejabat di BUMN. Dengan kepentingan politik juga. Iya, syarat dengan kepentingan politik gitu. Bahkan juga ada oknum yang, pejabat didudukan di dua lokasi itu. Ada duduk di BUMN, duduk di penyelenggaraan negara di tempat lain. Nah itu sebenarnya kalau secara pesan politik yang perlu disampaikan Pak Prabowo di sini adalah saya ingin meluruskan BUMN ini. Ya, kalau misalnya BUMN ini sudah lurus, maka aset negara kita akan kembali dengan baik, kan gitu. Kalau misalnya komunikasi dibangun dengan baik antara pengelola dengan kepala negara, dengan masyarakat, ya serta dengan pengelola di dalamnya, saya kira akan berjalan dengan baik itu. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak main-main, kan gitu ya. Baik Pak Toto, keseriusan Pak Prabowo eksekusinya harus sampai di mana? Ya, saya kira ini penting ya. Artinya mesti punya dampak yang sifatnya fundamental. Fundamental itu artinya memang kemudian setelah itu dikerjakan, perubahannya signifikan dalam perbaikan kinerjanya yang bisa kita ukur ya. Jadi menurut saya apa yang sekarang dikerjakan oleh Danantara ya, dengan berbagai macam perencanaan ke depan untuk peningkatan kualitas dari BUMN. Pergi misalnya ke usaha di hilirisasi pertambangan atau di hilirisasi sektor renewable energy dan lain-lain. Itu baik-baik saja. Tapi juga jangan lupa bahwa pekerjaan sebelumnya, di era sebelumnya kan juga sudah ada dibagi sebetulnya. Misalnya dalam konteks pembangunan holding company BUMN. Ini kan sebetulnya ada beberapa hal yang sudah jalan dan menurut saya kinerjanya juga relatif sudah oke.
Jadi menurut saya ini bagian-bagian yang sudah oke memang bisa diteruskan. Diteruskan. Jangan sampai kemudian kita bikin sesuatu yang baru semuanya. Karena nanti heritage atau sesuatu yang sudah baik sebelum jadi nggak kebawa begitu ya. Oke. Jadi selektif saja. Betul. Yang sudah baik dikerjakan di masa lalu terus dijalankan sekarang diperkuat. Kalau ada kelemahan, weakness yang ada pada saat ini kita lihat, ya tentu kita harus lakukan perbaikan yang lebih fundamental. Jadi menurut saya dari sisi eksekusi lah sebetulnya kunci bagaimana perubahan fundamental BUMN itu bisa dilakukan. Oke. Jadi kalau menurut saya yang paling utama misalnya ya, apa sih dalam rangka cost efisiensi misalnya ya. Kan sekarang Danantara udah bilang kami akan kumpulkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dalam satu BUMN saja. Jadi dalam sisi ini kan otomatis efisiensi langsung bisa kita dapat ya. Oke. Misalnya efisiensi dari segi pengadaan, procurement, ya dari sisi penggunaan utilisasi yang bisa digunakan bersama. Itu otomatis akan membuat struktur biaya menjadi lebih rendah misalnya ya. Nah hal-hal semacam ini menurut saya segera dilakukan gitu loh. Jadi jangan sampai prosesnya terlalu lama, hanya di dataran konsep, tapi kemudian implementasinya agak terlambat. Nah jadi kalau hal semacam ini yang lebih esensial bisa dikerjakan, mestinya perbaikan kinerja BUMN-nya juga bisa jalan. Dan kedua juga saya kira kita jangan menutup diri, maunya presiden juga kan kita BUMN bergerak tidak hanya di level lokal ya, tapi juga ke regional, global begitu ya. Jadi misalnya bagaimana merekrut para spesialis, para ekspatriat ya untuk bantu menjalankan roda organisasi BUMN juga itu dibuka saja. Ekspatriat kan tidak berarti harus betul-betul warga negara asing, tapi kan juga bisa berarti diaspora Indonesia yang bekerja di luar. Diaspora Indonesia yang punya pengalaman kerja di multinational company. Kenapa itu nggak ditarik buat menjadi pengelola BUMN kita ke depan? Jadi hal-hal semacam ini mungkin nanti punya dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kinerja BUMN. Oke, baik. Nah, implementasinya jangan terlalu lama, Bang Sadam. Timeline-nya sudah ada belum? Termasuk target-targetnya seperti apa? Kalau itu nanti ini ya dalam posisi ini pasti tadi apalagi ini kita bicara soal jangan main-main ini dulu nih ya. Artinya kan dalam proses investigasi tadi itu sudah berjalan, kemudian tadi timeline yang dilakukan itu yang akan dilakukan adalah dari BPBUMN dan juga dari Danantara. Artinya ketika memang Danantara ini menjadi bagian untuk bukan hanya super holding company tapi juga tadi kalau super holding kan berarti udah dibagi-bagi nih. Jadi artinya secara holdingisasi ini udah berjalan nih. Ada yang terkait holding pertanian, ada holding pertambangan, kemudian ada holding baja dan sebagainya. Di sini kan ada nih holdingisasinya. Nah, ini udah berjalan dalam ini. Tadi makanya disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan itu tetap yang bagus dilakukan. Nah, tetapi kita lihat juga ini kan ukurannya target di 2026 ini kan 350 triliun keuntungan daripada Danantara. Artinya kita bisa mengukur bahwa ini sudah dipersiapkan. Ini sudah dipersiapkan dengan matang, bagaimana keuntungan itu ada, bagaimana ada proyek 18 proyek hilirisasi itu ada. Nah, ini kan sudah ada rancangan-rancangan strateginya. Bagaimana untuk tadi target dari BUMN ini apa? Tadi 350 triliun. Jangan sampai kemudian kita lihat ini ada 1 triliun US dollar. Kemudian keuntungan per tahunnya nggak jelas, kan begitu kan? Karena kan tadi ukuran salah satu perbandingan yang baik bagi BUMN adalah keuntungan kan di situ, kinerjanya kan di situ. Nah, itulah yang kita ukur setahun ini. Oke, itu yang sudah dipersiapkan. Prof. Sohaib mungkin singkat, bagaimana mungkin ke depan cara komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto yang harus terus dilakukan untuk betul-betul mewujudkan komitmennya, tidak hanya di lingkaran pemerintahan saja, tapi juga pesan kepada masyarakat. Beliau harus selalu tegas seperti ini, harus selalu punya penegasan-penegasan bahwa kita sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara ini harus punya komitmen yang jelas. Dan beliau selalu mengatakan dimanapun, saya tidak takut dengan para pejabat-pejabat, mungkin juga tidak takut dengan orang-orang yang ada di sekeliling yang mengganggu beliau, ya kan gitu ya. Tapi atas nama rakyat. Jadi komunikasi yang dibangun oleh beliau sekarang ini adalah secara sosiologis ada hubungan yang sangat harmonis ya antara keinginan masyarakat dengan birokrasi dibenahi. Kan gitu ya. Kalau birokrasi dibenahi, maka rakyat juga akan terlayani dengan baik. Nah, penegasan itu saya kira
Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa, kalau menurut saya selalu mengatakan bahwa saya ini ingin membenahi negara ini, kayak gitu ya, selalu di mana-mana. Saya ingin membenahi negara ini. Berarti kalau kita bicara negara, mulai dari pejabat negaranya, birokrasinya, sampai kelompok-kelompok masyarakat yang di dalam hal ini ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara gitu. Oke, kita tunggu, tentunya harapannya tidak perlu berlama-lama untuk dilakukan eksekusinya karena Presiden sudah berkomitmen untuk serius, tidak main-main dalam tata kelola BUMN. Terima kasih semuanya malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Sadam, Prof. Suhaib, Pak Toto, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa.